Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 1 Juli tahun 2023, saya akan mengomentari ada ustadz mengancam wanita Kristen karena pakai kerudung dan salib. Ada ustadz mengancam wanita Kristen pakai kerudung dan kalung salib. Ustadz tersebut merasa tersinggung, merasa menodai agama Islam, sampai mengancam akan melaporkan ke polisi. Wanita tersebut menantang ustadz tersebut dilaporkan ke polisi, karena wanita pakai kerudung tersebut tidak ada maksudnya menghina agama Islam. Karena wanita tersebut memakai kerudung, sudah ada diskusinya kepada umat muslim. Di samping itu sudah ada dasar hukumnya atau dalilnya di Alkitab, yaitu Korintus 1 ayat 6, yang intinya agar wanita pakai kerudung, hanya saja tidak diwajibkan, bisa dipakai dan bisa tidak dipakai. Karena sejak 1000 tahun sebelum Masehi, sebelum adanya agama Islam, sudah ada umat Kristen pakai kerudung di Israel. Dan sampai saat ini dalam agama Katolik, semua suster harus pakai kerudung warna putih untuk menutupi kepalanya. Perbuatan ustadz tersebut kalau sampai melapor ke polisi, kemungkinan besar bisa terjadi justru ustadznya dapat diadukan balik kepada polisi oleh perempuan tersebut dengan tuduhan melakukan penghinaan, masuk perbuatan melanggar hukum pasal 310 KUHP, ancaman hukumannya di atas 2 tahun. Masalah ustadz yang mengancam wanita Kristen pakai kerudung dan salib ada di YouTube. Seandainya wanita tersebut tidak terima, bisa dilacak alamatnya dari YouTube tersebut. Harapan saya antara ustadz dan wanita Kristen tersebut berdamai saja, tidak perlu masalahnya dibawa ke ranah hukum, untuk terciptanya kerukunan hidup sesama pemeluk agama yang berbeda di tengah-tengah masyarakat berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ada ustadz mengancam wanita Kristen pakai kerudung dan kalung salib. Ustadz tersebut merasa tersinggung, merasa menodai agama Islam, sampai mengancam akan melaporkan ke polisi. Wanita tersebut menantang ustadz tersebut dilaporkan ke polisi, karena wanita pakai kerudung tersebut tidak ada maksudnya menghina agama Islam. Karena wanita tersebut memakai kerudung sudah diskusi kepada umat muslim. Di samping itu ada dasar hukumnya atau dalilnya di Alkitab Korintus 1 ayat 6, yang intinya agar wanita pakai kerudung, hanya saja tidak diwajibkan bisa pakai, tidak diwajibkan pakai kerudung, dan bisa dipakai dan bisa tidak dipakai. Karena sejak 1000 tahun sebelum Masehi, sebelum adanya agama Islam, sudah ada umat Kristen pakai kerudung di Israel. Dan sampai saat ini dalam agama Katolik, semua suster harus pakai kerudung putih untuk menutupi kepalanya. Perbuatan ustadz tersebut kalau sampai melapor ke polisi, kemungkinan besar bisa terjadi justru ustadznya dapat diadukan balik kepada polisi oleh perempuan tersebut dengan tuduhan melakukan penghinaan, masuk perbuatan melanggar hukum pasal 310 KUHP, ancaman hukumannya di atas 2 tahun. Masalah ustadz mengancam wanita Kristen pakai kerudung dan salib ada di YouTube. Seandainya wanita tersebut tidak terima, bisa dilacak alamatnya dari YouTube tersebut. Harapan saya antara ustadz dan wanita Kristen tersebut berdamai saja, tidak perlu masalahnya dibawa ke ranah hukum, untuk terciptanya kerukunan hidup sesama pemeluk agama yang berbeda di tengah-tengah masyarakat berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.